merupakan gabungan dari kelas 10 SMA Modern Al-Rifai. Teater Sigura merupakan gabungan dari berbagai seni, diantaranya adalah seni suara, seni sastra, seni tari, dan seni teater. Teater Sigura menceritakan berbagai perjalanan antara saudara yang diliputi dengan rasa dendam dan rasa kebencian. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan peristiwa berdarah Singgasana Singosari. Pada abad 1222 Masehi, berdirilah kerajaan bernama Tumapel. Kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan cukup luas, meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Kerajaan Singosari memiliki ibu kota yang bernama Kutaraja. Pada tahun 1253 Masehi, nama Tumapel berganti menjadi Singasari. Sayangnya, kerajaan Singosari runtuh pada abad 1292 Masehi setelah memerintah selama 70 tahun. Sial, bagaimana ini? Kerajaan Kediri sudah mengangkat suara untuk berperang, sedangkan kita belum mempersiapkan apapun. Kebejau, kebejau. Hitung ada berapa pengawal yang kita punya sekarang. Baik, Paduka. Maaf, Paduka, kita hanya memiliki 4 panglima kerajaan. Bagaimana ini? Apakah engkau tidak mempunyai saran untukku, Kebejau? Maaf, Paduka, bagaimana jika kita mencari panglima kerajaan di desa-desa? Boleh juga idemu, Kebejau. Baiklah, kuperintahkan kau untuk mencarinya. Baik, Paduka. Kalau Kebejau tidak mendapatkan pengawal lagi, bagaimana? Prajurit belum berlatih, pengawal perang belum memadai. Luar biasa. Pemuda itu berbakat. Dari auranya juga cukup menyeramkan. Cek. Sepertinya dia cocok jadi panglima kerajaan. Lihat itu Ken Aro. Ken Aro udah terkenal tampan, keren dan baik hati lagi. Benar sekali, kemarin waktu ibuku dirampok, Ken Arok lah yang membantunya. Ya meskipun ada sebagian harta yang hilang sih. Bagaimana ya jika aku dan dia menikah? Jangan gitu, kamu udah ada calonnya loh. Berguna saja, calon suamiku juga tampan. Ya udah yuk kita balik. Hebat juga ya kamu. Tapi masih hebatan aku. Pasti kamu bingung kan? Aku siapa? Aku adalah Kebo Ijo, panglima kerajaan Tumapel yang paling tampan dan kuat, ya kan? Jadi intinya aku diutus oleh Paduka Tunggul Ametung untuk mencari panglima kerajaan. Dan aku melihat cara berlatih tadi. Kau hebat. Bagaimana? Maukah kamu mencoba menemui Paduka? Ya. Ya saja. Baiklah, aku tunggu lusa di kerajaan. Kerajaan. Awal yang bagus untuk orang sepertiku, bukan?
ada mantan pelayan kerajaan Singosari. Dan aku pun menjanda akibat suami yang menjadi prajurit kerajaan Singosari gugur di medan perang. Maafin Mbok ya Nduk, Mbok gak bisa balas apa-apa ke Nduk Wati. Semua yang Mbok punya dibawa pergi. Udah tua, buta begini. Maafin Mbok ya Nduk kalau Mbok suka ngerepotin. Iya iya, sana makan dulu. Segar sekali udara pagi ini. Sejuk nan asri. Selamat pagi, Mbok. Bagaimana kabarnya, Mbok? Kami dengar dari Mbak Wati kemarin Mbok sedang tidak enak badan. Selamat pagi juga, Le. Duk, syukurlah Mbok hari ini sudah sehat. Biasa penyakit tua. Sehat terus ya, Mbok. Memangnya ini mau kemana pergi pagi-pagi sekali? Biasa, Mbok. Jalan-jalan mencari angin. Pagi hari selalu indah, Mbok. Apalagi jalan-jalan bersama dengan orang terkasih. Dasar anak muda. Ya sudah, hati-hati ya. Dijaga baik-baik pasangannya. Kalau luka sedikit saja, siap-siap sapu Mbok melayang ke kepala kalian. Kalau itu sih sudah pasti. Apalagi aku dan dia akan menikah bulan depan. Ya. Dengar kata Mbok tadi. Ya sudah ya, Mbok. Kami pamit dulu. Tolong, perampok, tolong. Ada apa, Mbok? Satu-satunya harta Mbok telah dicuri. Kemana larinya pemuda itu, Mbok? Sepertinya ke arah sana. Kalau gitu, biar aku dan dia yang mencari. Kalian berdua tunggu sini. Ayo. Aku akan mengambilkannya minum. Mengapa ia begitu tega merampok janda tua tak berguna sepertiku? Yang sabar ya, Mbok. Maaf, Mbok. Sepertinya aku kehilangan jejak. Pemuda itu begitu gesit. Nampaknya itu adalah perampok yang sering dibicarakan orang-orang. Benar sekali. Semua orang akan menganggapku seperti orang baik. Nama Ken Arok akan selalu baik di mata orang-orang. Kau cerdas sekali, Arok. Nah, yang pantas menjadi panglima kerajaan. Betulkah itu? Siapa dia? Namanya Kenarok. Suruh dia menghadapku. Masuklah, wahai Kenarok. Ada apa, Paduka Tulang Mentung? Mengapa Paduka memanggil hamba? Silakan duduk. Misi Paduka. Dayang. Silakan diminum dulu. Jadi begini, aku sedang membutuhkan seorang pengawal perang. Apakah engkau bersedia menjadi pengawal perang itu? Maaf, Paduka. Lantas, mengapa Paduka memilih hamba sebagai pengawal perang? Padahal hambanya hanya rakyat biasa. Karena Kebojo sudah beberapa kali mendengar tentang kebenaranmu dalam bertarung. Apakah berita itu benar? Itu benar, Paduka. Jadi bagaimana? Apakah engkau bersedia? Baiklah, kalau begitu, Paduka, hamba bersedia. Malam lusa di belakang Isa, engkau sudah boleh melatih prajurit yang lain untuk persiapan perang. Baik, Paduka. Laksanakan tugasmu dengan baik. Siap. Iya, kan nanti
Oh, Paduka, bagaimana perkembangan 2 bulan belakangan ini? Perkembangan para prajurit sudah sangat bagus, Paduka. Mungkin beberapa hari lagi para prajurit sudah siap untuk maju ke medan perang. Baik kalau begitu. Oh ya, Ken Arok, aku sampai lupa. Perkenalkan dia istriku, Dedes. Ya sudah kalau begitu, aku masuk dulu. Ken Arok, hamba Ken Arok. Dedes, istri Raja Tunggul Ametung. Apakah itu? Ratu yang sering dibicarakan bahwa ia adalah ibu dari pemimpin-pemimpin tanah Jawa. Dilihat dari kecantikan dan pesonanya, sepertinya itu dia. Akhirnya aku menemukanmu. Hanya yang pesona bisa mengalihkan akal sehatku. Keanggunannya membuatku terpesona. Suaranya yang begitu lembut, begitu candu untuk kudengar. Waktu terasa berjalan lebih lambat ketika kau berada di samping. Seolah-olah seluruh indraku terkunci untuk selalu melihatku. Iya, kamu, Ratu Dedes. Hanya kamu yang mampu mengalihkan akal sehatku. Cantik, selalu cantik. Akan kupastikan tiada seorang pun yang bisa memiliki kecantikan dan pesonamu kecuali aku seorang. Seiring berjalannya waktu, aku terus mencari cara untuk membuatmu menjadi milikku. Dedes, aku rela melakukan apapun. Ya, apapun yang memiliki kecantikan dan pesonamu. Istriku, bagaimana menurutmu Ken Arok tadi? Aku hendak mengangkatnya menjadi panglima kerajaan. Bukankah dari auranya sudah terasa bahwa ia hebat? Aku juga sering mendengar tentang dia, suamiku. Mungkin memilih dia juga pilihan yang bagus. Tetapi suamiku, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Bu Raja Tumapel. Bisa saja kamu permataku. Emang mama kayak gitu? Orang raja yang hebat seperti ayah. Anakku, kita ini hanyalah rakyat biasa. Tapi untuk menjadi kuat seperti ayah, tidak harus menjadi raja, bukan? Lihatlah ayahmu itu. Dan Toh Jaya anakku, kau selalu kuat di mata ibu, nak. Tapi ibu, jika aku menjadi raja, aku akan memberimu tempat ternyaman di dunia. Ada-ada saja kau ini. Ken Umang, Suamiku sudah pulang. bagaimana? Nyamankah engkau tinggal di sini? Semua tempat terasa nyaman asalkan bersama denganmu, suamiku. Manis sekali kau istriku. Maksudnya? Jadi begini, aku diutus oleh raja untuk menjadi pengawal perang. Bagaimana? Apa kau akan mengizinkanku? Sebenarnya berat sekali mengizinkanmu, suamiku. Bagaimana jika kau tidak kembali? Lalu bagaimana dengan aku dan Toh Jaya? Bisa. Bagaimana kalau ayah tidak kembali? Tenang saja, ayahku ini kuat. Ya, ayah harus kembali. Ayah harus mengajari cara bertarung yang hebat seperti ayah. Ya kan, ibu? Bukan seperti itu anakku, tapi seperti ini. Hap, hap, hap. Sudah, mari makan dulu. Latihannya lanjut di mimpi saja ya. Aku berjanji akan kembali. Akan kutunggu kepulanganmu, suamiku. Mik.
pelantikan besar ini. Karena Ken Arok sudah berhasil memimpin perang ini dengan baik, maka hari ini dengan kesaksian bumi dan langit, aku Tubul Ametung mengangkat Ken Arok sebagai panglima kerajaan yang melindungi kerajaan ini sampai besar. Dengan ini jadi panglima kerajaan. Terima kasih kepada Pak. Semoga dengan pengangkatan ini engkau menjadi orang yang lebih tanggung jawab lagi, Ken Arok. Pasti Pak. Di Tumapel ada pembuat keris, namanya Bu Gandrik. Tapi keris yang dibuatnya hanya keris-keris khusus saja. Apakah kamu mau? Terima kasih atas tawarannya Pak Duka. Tapi sepertinya tidak perlu, karena keris-keris hamba masih lebat untuk dipakai. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Duka. Bisa aku. Permisi, ada orang di dalam. Permisi. Iya, ada apa Tuan? Apa benar engkau yang bernama Bu Gandring? Benar Tuan. Tuan, Panglima baru Tumapel bukan? Benar Tuan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Mari Tuan, silakan masuk. Maaf Tuan, di sini tidak ada kursi. Silakan duduk. Tidak mengapa. Aku sedang mempersiapkan sebuah hadiah untuk Raja Tunggul Ametung. Tentu saja hal ini bersifat rahasia, maka kau tidak kuperbolehkan untuk memberitahukannya pada siapapun. Jadi begini, aku ingin engkau membuatkanku sebuah senjata yang sangat sakti, hingga bisa membunuh hanya dengan satu tusukan saja, hingga tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Bagaimana? Senjata. Senjata macam apa itu Tuan? Apakah semacam keris? Boleh juga idemu. Apa kau bisa membuatkanku keris yang seperti itu? Pembuatan keris itu sangat lama Tuan. Apakah sampai 2 bulan? Tidak, mungkin 1 bulan lebih. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggunya. Baiklah. Tapi Tuan, pembuatan keris ini harus dibuat dengan sempurna. Jika tidak, maka keris ini akan menjadi malapetaka yang besar dan musibah bagi pemiliknya. Kalau memang hanya itu syaratnya, aku pasti bisa memenuhinya. Baiklah, aku akan membuatkannya untukmu Tuan. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Baik Tuan. Sabuniku, Bu Kadreng. Iya. Bu Kadreng, di mana kerisku? Sudah lama sekali aku menunggu. Tunggu Tuan. Cepatlah, sampai kau menipuku, akan kubunuh kau. Maaf Tuan, keris yang kau pesan belum aku selesaikan. Apa? Belum selesai? Apa maksudmu? Aku sudah menunggu sangat lama sekali. Sudah, biarkan. Berikan. Jangan Tuan. Udah aku sekarang Tuan, juga. ini belum selesai. Wahai Kenaro, percayalah, kau akan merugi. Malapetaka dan musibah yang besar akan menimpa keturunanmu. Apa katamu? Aku tidak peduli. Dasar kau kakek tua tidak berguna. Dasar anak muda, keris itu akan membunuh keturunanmu. Lain Arok biadab. Bang, Aku tidak percayakan hal itu, Bang. Karena aku sudah memiliki keris sakti nih. Akhirnya aku bisa menjalankan rencananya. Ratu, apa yang Ratu kau lakukan di luar malam-malam begini? Cuaca hari ini sangat dingin. Aku tidak bisa tidur, Kenaro. Pasti Ratu sedang memikirkan. Bisa saja kamu, Kenaro. Bagaimana acara pelantikannya kemarin? Kau pasti semakin sibuk setelah acara dipadamkan itu. Semua berjalan dengan lancar, Ratu. Aku hanya sibuk dengan suatu rencana. Apa itu? Tidak, bukan apa-apa.
Ratu, aku ada sesuatu untukmu. Terima kasih Kenara, ini indah sekali. Ya, sama-sama Ratu. Ayah, Oh Jaya, sedang apa kau di sini? ayah tidak suka bertemu dengan Ratu. Ibu menunggumu, Ayah. Baiklah, hamba permisi dulu Ratu. Bu, Ayah selingkuh dengan Ratu Kendedes, Ibu. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Ibu. Mungkin kau salah paham. Apa yang kau lihat anakku? Mesra sekali, Ibu. Kalau memang begitu, Ada apa ini? apakah benar kau menyembunyikan sesuatu dariku tentang Ratu suamiku? Jujur saja, Ayah. Apakah sudah melakukanku? Sampai teka-tekanya menuduhku seperti itu. Aku harus bertanya padamu. Ah, sudahlah, kau tidak mempercayaiku kan? Aku ingin meminjamkan sesuatu untukmu. Wah, gimana kau mendapatkan keris ini? Aku juga menginginkannya. Aku bisa membuatkanmu 10 keris, tapi nyawamu taruhannya. Kau ini bisa saja. Bagaimana? Bolehkah aku meminjamnya? Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus terima resikonya. Halah, itu gampang. Baiklah, aku permisi dulu. Hei kalian semua, lihat ini. Aku punya keris yang sangat bagus. Ini keris bukan sembarang keris. Ini adalah keris sakti, dan hanya aku yang bisa membuatnya. Aduh Paduka, susah sekali melawanmu. Kau harus banyak berlatih. Ken Arok, kamu bisa. Bahkan orang di desa pun hamba kalahkan, Putra. Bertanding denganku. Bunuh oleh Ken Arok. Alah, nanti sajalah. Aku malas mencarinya. Lagi pula, mataku sudah jenuh melihat seluruh dunia yang dari dulu seperti ini saja. Itu hal penting padamu. Apa itu wahai Paduka? Aku pernah mendengar isu bahwa kau pernah bermain dengan istriku. Apakah berita itu benar? Apakah Paduka bercanda? Mana mungkin rakyat biasa sepertiku bisa dekat, apalagi menyukai seorang ratu. Aku bertanya sekali lagi padamu, apakah kau mencintai istriku? Ah, sudahlah, lupakan saja. Jadi, kondisi kerajaan mulai stabil. Ya, walaupun kemarin ada orang gila yang membunuh Pugandring, syukurlah persenjataan masih memadai. Mungkin kita bisa mulai peperangan. Oh, Ya, benar. Aku mencintai Ratu Dedes. Aku melakukan ini demi Ratu Dedes. dasar pengkhianat kau, Ken Arok. Dan apa katamu tadi? Perang. Nampaknya aku lebih memilih untuk menikah. Sial, prajurit. Prajurit, Paduka. Ada yang membunuh Paduka. Mana pelakunya, Tuan? Aku tidak Mencari bantuan Aku tidak tahu. Lihatlah keris ini. Bukankah saat itu Kebojo memamerkan keris ini? Sudah aku amankan keris ini. Aku akan segera mencari bantuan. Kalian boleh pergi. Ada apa Ken Arok? Ratu. Ada kabar duka, Ratu. Kenapa wahai Ken Arok? Paduka telah dibunuh. Apa? Hamba menemukan Paduka di taman belakang kerajaan. Dan di samping Paduka terdapat keris yang telah saya miliki ternyata adalah milik Bojo. Tidak. Tidak mungkin. Suamiku. Sudahlah Ratu, tidak apa-apa. Maaf, tapi hamba tidak bisa melaporkan ini pada rakyat. Karena pasti akan terjadi ancaman. Biarkan kerajaan mereda. Dan hamba janji akan selalu di sampingmu, Ratu. Terima kasih Ken Arok. Hanya engkau yang setia padaku dan Paduka. Dayang! Bawa Ratu ke dalam untuk beristirahat. Apakah benar kau yang
suamiku. Sungguh Ratu, aku tak pernah melakukan itu. Sampai aku dapatkan juga aku membunuh Paduka. Bisa saja kau tidak padaku, karena aku yang telah diangkat menjadi panglima. Benar Ratu, hamba menemukan keris kebo hijau di samping tubuh Paduka. Ini adalah buktinya. Tidak Ratu, sesungguhnya itu adalah keris miliknya. Dia pengkhianat, Ratu. Aku kecewa padamu, Kebejo. Hai suamiku, mengapa kau meninggalkanku seperti ini? Raja, aku ganti nanti pas jadi raja. Ratu, apa Ratu lakukan di luar malam-malam begini? Tidak, aku hanya... Jangan pikirkan Paduka, Ratu. Tidak apa-apa. Dengar, kebahagiaan tidak hanya bertumbuh pada satu hal saja, Ratu. Dengan hilangnya satu kebahagiaan, hamba yakin pasti akan ada kebahagiaan lain. Tapi ini terlalu cepat ya, Noro. Apalagi aku sedang mengandung. Banyak perang sana sini. Aku dan kerajaan sedang terancam. Baiklah kalau begitu. Sebagai orang kedua yang menempati posisi raja, hamba berjanji akan melindungimu. Maka setelah ini, Ratu, mohon izinkan hamba untuk menggantikan posisi Tunggul Ametung. Hamba bersumpah akan menjayakan kerajaan ini dan melindungimu sampai titik darah penghabisan hamba. Dengan ini, mohon menikahlah denganku, Ratu. Apakah ini yang terbaik untuk anakku dan kerajaan? Ya, Ratu. Ini demi keamanan kerajaan. Ayah, Aku selalu menepi semua isu yang lalu lalang di telingaku. Mungkin aku juga sudah meragukan perkataan anakku. Tapi sepertinya semua ini sudah memperjelasnya. Posisi tahta kerajaan saat ini sedang kosong. Sebagai seorang panglima, aku tidak bisa hanya berdiam diri. Maka aku akan menikahi Ratu Dedes. Apa kau setuju dengan keputusanku, wahai istriku? Mungkin hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan raja dan ratu kepadaku. tahu begini kita jadi rakyat biasa aja daripada mewah, tapi artinya aku kecewa padamu ayah. Saat itu aku masih menjadi wanita satu-satunya di hatiku. Lalu kau datang kepada ayahku. Sudahlah, sepertinya aku sudah gila. Ken Umang. Iya, aku pasti akan membantu pernikahanmu dengan Paduka. Bukan begitu, Kan Umang. Saya permisi dulu, Ratu. Jaya sudah menunggu hamba. Ada apa, Dayang? Terima kasih, Dayang. Kau boleh pergi. Dedes permataku, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Maafkan aku jika tidak memberitahumu secara langsung. Ada peramal datang kepadaku sehingga aku memilih untuk menulis beberapa pesan untukmu. Maafkan aku jika tulisanku berantakan. Entah apa yang merasukiku sampai aku berjuang sedemikian rupa. Aku hanyalah seorang anak sudra yang tak terdidik, dan harga diriku lebih memilih untuk maju ke medan laga daripada harus duduk merangkai kata. Tapi inilah aku sekarang seperti bujangga bodoh di mabuk asmara. Dedes, apakah kamu tahu, dulu di mataku wanita hanya hiasan yang mengganggu. Itu sebabnya aku tak pernah berniat untuk menikah. Tetapi saat aku bertemu denganmu, tatapanmu seakan mencekikku. Sosok matamu yang menatapku dengan garang, seperti gobaran api yang mengamuk begitu dahsyatnya. Entah apa aku bisa memadamkan api itu atau malah dilahap habis olehnya. Awalnya aku membutuhkanmu, tak peduli bagaimana perasaanmu, aku harus mempersuntingmu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi tamak dan menginginkan seutuhnya. Ketika Walyan memberitahuku kabar tentang kehamilanmu, aku senang bukan kepalang. Dalam hatiku berharap kau akan mulai menatapku dengan penuh kasih. Dan ternyata harapan itu terlalu mega untukku yang hina ini.
Bohong jika aku tak merasa hancur saat melihat menatap pria lain dengan begitu mesranya. Aku adalah petarung yang tak pernah kalah di medan laga. Aku bisa saja menghabisi semua pria yang singgah di hatimu. Tapi aku tak sanggup melakukannya karena kau tak ingin melukai lebih dalam lagi. Jangan lupa permataku. Ku bangun Tumapel Sejaya untuk ku persembahkan padamu dan anak kita. Maafkan aku pergi meninggalkanmu berjuang seorang diri, tapi aku percaya kau mampu melakukannya karena kau adalah Sri Nareswari. Dan untuk anakku Anusapati, ku harap kau akan menyukai nama yang tak akan sampai padamu atau tidak. Ku harap di kehidupan berikutnya kau akan memberiku kesempatan untuk menjadi pemenang di hidupmu. Permataku, Dedes. Tidak kusangka orang sebegis dirimu memiliki tulisannya serapu ini. Akan kuterima nama yang telah kau berikan untuk anak kita. Aku merindukanmu, Kakanda.
Cek cek. Tisna nih. Menerangi setiap malam-malam gelap bagai kelipan cahaya bintang yang menghiasi luasnya langit kegelapan. Kelembutanmu bagai awan putih yang sejuk, senyummu bagai mentari pagi menyinari lihat. Setiamu tak pernah lekang, meski waktu semakin besar. Pesonamu bagai bunga bermekaran saat musim semi, menjadi warna bagi duniaku yang tak pernah terasa hampa. Hadirmu selalu menyukai kalbu pada hari yang terlewati tanpa api cintamu. Segala batu sandungan yang menghalangi takkan sanggup membuat segala rasaku padamu. Tiada satu godaan yang mampu mengganti indahmu. Tiada satu bayangan hitam yang mampu mengalihkan sinar. Sapaan hangatmu selalu setia membangunkanku dari mimpi yang tak pernah lebih indah dari kehadiranmu. Kau satu-satunya yang berani membangunkanku dari mimpi-mimpi. Satu yang ingin yakini hidup dari hidup adalah dirimu.
tapi apa caranya Mas? Ya Raja. Cek, 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 cek. Kakanda. Nanti juga terbiasa. Bagus juga. Sama seperti Kumang. Bagaimanapun juga dia tetaplah istrimu. Cek, cek. Cek. Apalah yang baik? Apa? Kelak, dia akan menjadi pemuda yang tenang tapi mematikan. Dia akan menjadi pemimpin yang adil, kuat, dan bijak seperti aku. Itu artinya anak ini adalah anak yang istimewa. Ya, memang benar. Hap, hap, lihatlah. Anusapati sudah besar. Kerajaan ini memiliki 2 penerus. Dan hanya satu pemimpin saja. Ayah, ibu. Kenapa putraku? Adik sedang apa ya di perut bunda? Kenapa memangnya? Aku ingin mengajak adik bermain, ayah. Kau ini ada-ada saja. Alah, ya sudahlah. Aku bermain sendiri saja. Baiklah, hati-hati putraku. Kakanda, Ya, terima kasih karena kau sudah menganggap Anusapati seperti putramu sendiri. tidak apa-apa Ratu. Lagi pula, Anusapati kan juga anakmu. Baiklah kalau begitu, mari menyusul Anusapati. Nanti dia mencarimu. Setelah ini beristirahatlah. Terima kasih Dayang. Baik. Sobat klip on sobat gitu. Ayah, ayah, di mana adik? Ini adikmu, lucu bukan? Wah, lucu sekali, ayah. Apakah ayah sudah menyiapkan nama buat adik? Tentu saja sudah. Ya, kok sudah sih ya? Kan aku sudah menyiapkan nama buat adik. Memang nama apa yang kau persiapkan? Ucup, ayah. Nama yang bagus bukan? Ucup? Ya, itu memang nama yang bagus. Tapi ayah lebih memiliki nama yang cocok untuk pangeran kecil ini. Siapa ayah? Namanya adalah Mahesa Wong Adeleng. Bukankah itu nama yang bagus untuk pangeran spesial ini? Oh, yang spesial cuma Adi doang nih ya. Lantas bagaimana dengan aku? Anusapati, kau dan Mahesa sama-sama adalah putra spesial ayah. Oke, bersiaplah bersaing denganku adik kecil. Ya sudahlah ya, di mana ibu? Ibu sedang beristirahat di kamar. Aku ke ibu dulu ya ayah. Baik, hati-hati putraku. Sudah, kalian ini bermain saja. Apakah kalian tidak ingin mengganti aktivitas yang tidak berguna itu? Kalian nih ahli waris loh. Ya terserah kalian saja. Kan nantinya aku yang bakalan menjadi raja. Rangga unik kita sangat tampan bukan? Kau benar istriku, dia sangat tampan sepertiku. Apalagi kalau istrinya secantik dirimu. Kau ini ada-ada saja Kakanda. Apakah dia akan mewarisi seluruh sifatku? Asalkan dia tidak keras kepala sepertimu. Ya. Sepertinya aku yang menikah terlebih dahulu, tetapi mengapa kau bisa memiliki anak secepat ini? Tapi aku lebih tua darimu bukan? Lagi pula aku lebih berpengalaman darimu. Ya. Ngomong-ngomong, di mana anakmu? Biasanya engkau selalu mengajaknya kemana-mana. Siapa? Mahesa Putra Tripaka. Dia sedang tidur tadi. Kakanda, Mahesa mencarimu. Ada apa wahai putraku? Ayah, aku tidak ingin kau meninggalkanku, ayah. Ayah berjanji padamu nak, ayah tidak akan meninggalkanmu, pangeran kecilku.
Aku tadi sudah mengajak ayah, tapi ayah selalu saja menjawab sebentar-sebentar terus dari tadi. Oh iya saudaraku, bagaimana masalah penguasaan tahta ayahanda saudaraku? Kalau masalah itu sudah dapat dipastikan bahwa kakak tertua kita yang akan diangkat menjadi raja dan didapatkan menjadi putra mahkota. Apakah kau saja memungkiri fakta bahwa dia bukan ketua murni dari seorang raja dan ratu? Saudara Kakanda. Itu adalah suatu kebenaran. Lagi pula kita harus menerimanya. Apalagi engkau adikku. Saja. Ada apa ini? Sepertinya kalian sedang membicarakan sesuatu yang penting. Sikap baikmu itu kak tidak akan bisa menarik perhatianku kak. Istriku. Padahal aku tidak bermaksud seperti itu. Sampai jumpa kembali ya. Selamat tinggal teman. Mari paman. Kita bermain lagi. Kau lanjutkan dulu ya. Paman mau ke ayahmu. Sudah kak, kakak Anusapati memang seperti itu. Jangan dihiraukan. Ngomong-ngomong, kapan kau akan menyusul? Maksudnya? Seorang istri dan seorang anak. Bagaimana persiapannya kak? Sudah tidak dilakukan lagi adikku. Kau memang pemuda yang hebat kak. Ya sangatlah. Tergantung. Mutu. Cek satu. Cek satu. Cek betul. Cek satu. Cek. Bagaimana persiapannya untuk perang melawan Kediri? Sudah siap, ayah. Bagus. Kalian memang putra yang bisa diandalkan. Terima kasih ayah. Ayah, lantas bagaimana perihal panglima perang? Apakah ayah sedang memutuskan? Kalau perihal itu, ayah serahkan pada kalian berdua saja. Kami. Ya, tentu. Baiklah kalau begitu. Ayah masuk dulu. Siap, Lanjutkan ayah. saja latihan kalian. Bagus, kau memang putra yang bisa diandalkan. Kau telah membunuh Raja Kediri dan mengamankan mahkotanya. Tenang, tapi mematikan. Itulah putraku, Mahesa. Terima kasih ayah. Lagi pula tanpamu juga aku tidak akan sekuat ini. Kemenangan pasukan Tumapel berada di tanganmu, nak. Lihatlah, bukankah mahkota ini cocok di kepalamu? Ayah ini bisa saja. Lagi pula mahkota ini juga cocok di kepala Kak Anusapati kan ya? Benar juga, tapi tidak. Setelah kekalahan kerajaan Kediri kemarin, maka tahta raja kerajaan Kediri sedang kosong. Sebagai orang menduduki posisi tertinggi saat ini, aku harus segera mencari pengganti. Jika aku mengangkat putra tersulungku Anusapati, tidak. Keturunan Tunggul Ametung tidak ada yang boleh menjadi pewaris kerajaan. Ada apa ini ibu? Ibunda juga tidak tahu, anakku. Setelah kekalahan kerajaan Kediri dari pasukan Tumapel kemarin, maka tahta kerajaan Kediri sedang kosong. Oleh karena itu, aku, Ken Arok sebagai raja kerajaan Tumapel mengangkat salah satu putraku untuk menjadi raja kerajaan Kediri. Pasti itu kau kak. Mengapa aku? Kau kan putra tersulung. Kalau tentang itu masih belum dipastikan adikku. Lagi pula ayah masih belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi putra mahkota. Dengan ini, aku Ken Arok sebagai raja kerajaan Tumapel mengangkat putraku Mahesa Wong Ateleng sebagai raja kerajaan Kediri. Terima kasih ayah. Aku berjanji akan menjadi pemimpin yang bijak, adil, kuat untuk melindungi kalian semua. Hidup
Paduka. Ibu, mengapa bukan aku yang akan menjaga diri, Bu? Bukankah aku bukan tetua Ibu? Mengapa bukan aku, Bu? Jawab aku, Bu. Mungkin ini saat yang tepat untuk ibu memberitahukan apa yang selama ini ibu sembunyikan darimu, nak. Anusapati, engkau sebenarnya anak dari Tunggul Ametung dan Ken Arok adalah ayah angkatmu. Sekarang ayah di mana, Bu? Ayahmu sudah tiada di saat engkau masih dalam kandungan, nak. Apa, Bu? Maafkan ibu, nak. Tidak, Bu, tidak. Ini bukan salah Ibu. Aku akan melakukan tahta ini, Bu. Asalkan aku selalu berada di sini, Ibu. Ada gerangan apa Tuhan memanggil hamba? Aku ingin menanyakan suatu hal yang penting padamu. Bukankah engkau sudah lama di sini? Betul, Tuanku. Apakah engkau mengetahui informasi tentang ayahku, Tunggul Ametung? Mungkin inilah saat yang tepat untuk Tuhan mengetahui seluruh kejadian yang sebenarnya. Di saat semua orang mengira Kebo Hijau yang telah membunuh Paduka, hamba hanya bisa menutup mulut atas seluruh kejadian yang hamba lihat. Suatu hari, Ken Arok pergi ke tempat pembuat keris kerajaan yang cukup terkenal, Empu Gantri. Di situ ia mengutus sang empu untuk membuat keris yang cukup sakti mandraguna. Dan dengan keris itulah ia membunuh Paduka di saat mereka sedang berbincang-bincang, Tuanku. Jadi Ken Arok telah membunuh ayah? Benar, Tuanku. Namun tujuan utamanya bukanlah tahta dan harta, melainkan ia menginginkan ibu Anda, Tuan. Dasar laki tidak tahu diri. Selamat datang, Ki Pengalasan. Selamat datang, Tuan. Kau adalah pembantu yang sangat aku percaya dari yang lain. Terima kasih, Tuan. Aku menginginkan bantuanmu untuk melaksanakan satu tugasku ini dengan baik. Kalau boleh tahu, apa itu, Tuan? Membunuh Ken Arok. Dia telah membunuh ayah kandungku hanya ingin merebut ibuku. Tega-teganya dia membunuh orang yang paling berharga dalam hidupku. Tapi itu tidak mudah, Tuan. Dia adalah penguasa besar. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Baiklah. Bunuh dia dengan keris ini. Jangan biarkan dia hidup. Saya sudah menyusun strateginya. Besok jam 8 malam datanglah ke kerajaan lewat pintu belakang. Biasanya pintu belakang dijaga oleh 2 prajurit, karena biasanya dijaga oleh prajurit yang lemah. Tapi tenang saja, jika ada prajurit maka bunuh dia dengan hati-hati. Jika tidak ada, itu jauh lebih bagus. Langsung saja engkau masuk ke ruang makan kerajaan Ken Arok. Di sana ada Ken Arok yang makan seorang diri. Baik, Tuan. Saya permisi dulu. Salah. Del. Kepala kau, Kim Alasan. Gimana, Tuan? Rencanaku berhasil. Tentu rencana yang bagus. Pembantu yang bodoh. Sayang. Seluruh kerajaan hari ini sedang berduka atas kepergian Sang Mulia tadi malam. Setelah diselidiki, ternyata yang telah membunuh yang Sang Mulia adalah Ki Pengalasan. Tiba-tiba Ki Pengalasan jadi gila tanpa ada yang menyadarinya. Dia tiba-tiba masuk ke ruang makan kerajaan dan dia membunuh Ken Arok. Belum selesai dari situ, ia juga membunuh dirinya sendiri. Aku Ratu Kendedes sebagai pemegang kekuasaan tertinggi saat ini akan mengangkat putraku Anusapati sebagai penguasa kerajaan Singosari ini. Maka dengan adanya berita duka akan
akan dilaksanakannya upacara kematian atas rasa hormat kita pada paduka kita Ken Arok. Ratu, permisi. Kalian boleh pergi. Saya memiliki satu permintaan untukmu, Ratu. Iya, apa Umang? Izinkan aku untuk melakukan pati obong bersama jasad Ken Arok. Apa? Engkau sudah gila. Bagaimana dengan Toh Jaya? Aku sudah memikirkannya matang-matang, Ratu. Aku akan membawa Toh Jaya kepada orang yang lebih baik daripada diriku, Ratu. Ken Umang, maafkan aku. Bagaimana bisa engkau melakukan ini? Ratuku Ken Dedes. Aku akan bercerita kepadamu bukan sebagai ratu, tetapi sebagai istri dari Kakanda Arok. Dedes, aku memang bukan apa-apa dibandingkan dengan dirimu, tetapi kita sama-sama istri dari Ken Arok. Aku mungkin pernah merasa kesal padamu, bahkan pada Kakanda. Tapi setelah aku berpikir, semua itu percuma. Bisa kau bayangkan bagaimana bulan ketika ia kehilangan sinar mataharinya? Seperti itulah aku tanpa Kakanda. Aku dan Kakanda sudah kenal sejak kami masih kecil. Ayahku mengangkatnya sebagai anaknya, mendidiknya, melatihnya, serta mengenalkannya kepadaku. Kami sudah jatuh cinta sejak kami berusia 9 tahun. Kemudian ia pergi berguru kepada Empu Logawe yang merupakan Brahmana hebat. Bertahun-tahun lamanya kami menahan rasa rindu, bersikap biasa saja, padahal diri ini sangat tersiksa. Setelah sekian lama akhirnya ia kembali untuk menepati janjinya. Ayahku pasti sangat menyetujuinya. Cinta yang ia berikan begitu nyata. Aku merindukan tatapan hangatnya itu. Setelah pernikahan, ia memberiku gelar Ken yang ia dapat dari Empu Logawe sebagai tanda cintanya untukku. Tetapi sekarang, bukan hanya aku yang ia cintai, Dedes. Aku harap cerita ini bisa menjawab pertanyaanmu tadi, Dedes. Dan aku harap kau tidak menyia-nyiakan hidupmu lagi, Dedes. Bagaimana bisa orang sebaik dan setulus dirimu memiliki takdir seperti ini? Terkadang cinta memang seperti itu, Dedes. Sudahlah, aku harus menuju Toh Jaya terlebih dahulu. Mungkin ini yang tidak aku miliki dalam diriku dari seorang Ken Umang. Aku hanyalah orang ketiga. Kakanda Tunggul Ametung, aku merindukanmu. Suamiku, cukup sudah luka yang kau berikan kepadaku saat engkau menduakanku dengan Ken Dedes. Memang benar, dahulu aku sudah memaafkanmu dengan Ken Dedes. Tetapi aku masih mencintaimu. Setelah sekian lama, engkau mengulangi kesalahanmu lagi yang membuat diriku terluka lebih dalam. Mengapa engkau meninggalkanku tanpa berpamitan sedikit pun? Apakah aku sudah tidak ada lagi artinya lagi bagimu? Jika memang begitu, bukankah aku harus memenuhi janjiku untuk terus bersamamu, suamiku? Izinkan aku untuk terus mengenang semua kisah yang telah kita lalui. Aku mencintaimu, Ken Arok, selamanya, dan tidak akan berhenti sampai akhir hayat. Tenang saja, Ibu. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayah. Anakku, kau sudah
sudah besar sekarang. Kau sudah tumbuh menjadi anak yang kuat. Ibu izinkan engkau untuk melakukan apa yang kau mau. Juga izinkan ibu untuk melakukan upacara pati obong bersama ayahmu. Apa maksud ibu? Ibu akan membakar dirimu bersama jasad ayah. Ayahmu sudah tiada toh Jaya. Maka tiada lagi artinya ibumu ini di dunia. Apa aku ini sudah tidak berarti lagi bagimu ibu? Bukan seperti itu anakku. Aku sangat-sangat menyayangimu. Aku ingin engkau dibesarkan oleh orang yang lebih baik daripada ibumu ini, nakku. Ibu, bagaimana bisa aku melihatmu melakukan upacara itu? Kenapa kau meninggalkanku secepat ini, suamiku? Angkat. Nadyan silih popo biong kaki nini satu luar sana kalamun muruk becik nora pantes yen den nuta Nadyan
Bukan apa-apa, Tuan. Lihat-lihat, dari kemarin kau tampak menghindariku. Katakan. Sebenarnya dari kemarin ada yang mengganjal pikiran saya, Tuan. Dan hal ini menyangkut terbunuhnya Paduka Ken Arok. Hah? Siapa dia? Siapa kemarin itu? Sebelum Paduka Ken Arok dibunuh, hamba diutus oleh Ratu Ken Dedes untuk menjaganya dari kejauhan. Tetapi hamba tidak berani mengatakan kebenaran besar ini pada siapapun, Tuan, terutama pada Ratu. Ketika Ratu bertanya, hambanya mengatakan jika hamba ketahuan oleh Paduka, dan hamba pun diutus untuk pergi meninggalkan ruang makan, Tuan. Siapa dia? Saudara Tuan. Sialan, Anusapati. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Nanti kau akan bertugas. Tapi pastikan tidak ada yang mengetahui apapun tentang informasi. Terima kasih, Tuan. Saya pamit. Saya permisi dulu, Tuan. Setelah sekian lama, aku berkelana ke sana
kemari mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahanda. Ini kutemukan suatu fakta pahit bahwa ternyata kau Anusapati, kau yang telah bunuh ayah. Memang benar, aku benci ayah sebab dia lakukan kepada ibu. Tapi selalu menasihatiku, bagaimanapun dia tetaplah ayahmu, nak. Bisa kau bayangkan bagaimana perasaanku melihat ibu yang selalu sabar menghadapi segala sikap brengsek ayah. Namun dengan teganya kau melakukan itu, Anusapati. Aku memang membenci ayahku karena dialah aku harus kehilangan ibuku. Namun bila ada yang berani membunuh ayahku, aku tak akan segan-segan membunuhnya hingga keturunannya. Lagi pula, untuk apa aku hidup bila tidak untuk membalas dendam, bukan? Mulai sekarang, kau tak akan kuanggap lagi sebagai saudaraku. Kau adalah musuhku. Camkan, Anusapati. Keadaan kerajaan sedang kacau. Semua prajurit telah siap berperang. Ada satu pembelajaran yang dapat saya simpulkan. Cinta itu boleh diperjuangkan, tetapi harus tetap pada batasannya. Bukankah definisi dari cinta yang sesungguhnya adalah melihatnya berbahagia meskipun tidak bersamanya? Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.